Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam renungan harian untuk hari ini Rabu 1 Juli 2020. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang kembali Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Ini adalah hari anugerah Tuhan dan izinkan kami untuk menjalaninya dan merasakan sukacita dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, berkati kami, agar firman-Mu tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami pahami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai juga hamba-Mu untuk dapat memperkatakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman yang akan kita baca, saya persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Demikian bunyi firman. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menjelaskan kepada kita posisi hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Karena seringkali saya mendapat pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hukum Taurat itu dalam kehidupan kita, fungsinya apa, dan apakah ia masih dapat kita pedomani di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memilih nats ini untuk menjadi santapan harian kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di sini dengan jelas Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat itu. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sama sekali bukan untuk menggantikan, apalagi meniadakan dan menghapuskan hukum Taurat. Jelas sekali dalam pembacaan kita bahwa satu titik pun, satu iota pun dari hukum Taurat ini tidak akan dihapuskan sebelum digenapi. Nah, karena itu kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Sehingga hukum Taurat tetap menjadi pegangan kita, tetap menjadi pedoman kita sebagai bagian dari penuntun kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Fungsinya apa? Fungsinya ialah melalui hukum Taurat kita dapat mengetahui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Atau dengan kata lain, dengan keberadaan hukum Taurat di dalam kehidupan kita, kita dapat mengatakan bahwa ini salah, ini benar, ini berdosa, dan ini tidak berdosa ketika saya melakukannya. Karena hampir keseluruhan hukum Taurat itu isinya adalah peraturan dan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu,
Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa itu kata hukum Taurat, bukan kata Yesus, bukan kata Allah. Keliru, saudara-saudaraku. Karena itu, mengapa di dalam ibadah-ibadah hari Minggu, hukum Taurat tetap diperdengarkan? Oleh karena melalui hukum Taurat ini, kita dapat mengetahui tindakan Allah tentang perbuatan kita, mana yang benar, mana yang dapat kita lakukan, dan mana yang tidak dapat kita lakukan. Terakhir, dalam ayat 20, ada ungkapan Yesus yang mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Pertanyaannya adalah, ada apa dengan para ahli Taurat ini dan juga orang-orang Farisi ini pada konteksnya saat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, kendati pun tidak semua, seringkali menggambarkan kehidupan mereka seperti ini. Mereka fasih memperkatakan Taurat. Mereka menjelaskannya, mengajarkannya tentang hukum Taurat ini. Tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menghafal, dia bahkan menyampaikan kepada orang lain. Tetapi sayangnya, mereka tidak mempraktekannya atau tidak mencerminkan firman itu, hukum Taurat itu, di dalam kehidupannya. Nah, karena itu, mengapa hidup keagamaan kita harus lebih daripada mereka? Maksudnya di sini, kita tidak hanya memperkatakan firman, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hanya memperkatakan firman, tetapi kita tidak melakukannya, kita menghafal firman, tapi kita tidak melakukannya, tidak berarti. Sama halnya dengan tong yang nyaring bunyinya. Hanya bisa memperkatakan sesuatu, tetapi hal itu sendiri tidak pernah dilakukannya di dalam kehidupannya. Para ahli-ahli Taurat memperkatakan, tetapi tidak melakukan. Maka celakalah kita jika kita tidak memperkatakan firman dan tidak melakukan. Karena itu kita harus melebihi memperkatakan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita, supaya kita diberkati Tuhan. Karena itu, pada intinya, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan oleh firman ini ialah, pertama, ia menjelaskan tentang posisi hukum Taurat, dan yang kedua, kita diminta untuk di dalam hidup ini, kita tidak hanya memperkatakan firman, apalagi hukum Taurat ini kan kita sudah menghafalnya. Tanpa membaca teksnya pun saya percaya, orang percaya, menghafalkan hukum Taurat ini. Nah, kita diminta untuk tidak hanya menghafalkan hukum Taurat ini, tapi mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca, renungkan pagi ini. Mampukan kami untuk memahaminya, mengerti firman-Mu ini, sehingga kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan perenungan ini, berkati mereka dalam pekerjaan, usaha, dan segala rutinitas kehidupan mereka hari ini. Agar semuanya boleh mereka lakukan, boleh mereka kerjakan, dan perlindungan penyertaan Tuhan selalu mereka alami. Tuhan, kami berdoa, jika di antara mereka ada yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, jamahlah mereka Tuhan, perawatan yang diterima, obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati, agar di saat dimana Tuhan berkenan, mereka beroleh kesembuhan. Senantiasalah juga Engkau memberkati hidup mereka dengan memberikan hasil-hasil yang baik hari ini. Tetap jaga dan lindungi, luputkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Lindungi kami semua Tuhan, baik mereka yang menyaksikan perenungan ini, pemerintah-pemerintah kami, bahkan umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keberadaannya, di era ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami berserah diri kepadamu, kami percaya Tuhan selalu menyertai dan akan senantiasa melindungi kami semua. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami percaya
yang terbaik akan selalu kami rasakan. Ini pengharapan kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.